bisa ketemu walaupun melalui online, melalui dunia maya. Patut kita syukuri. Karena harta kekayaan kita satu-satunya adalah kesehatan. Kalau kita bisa mengikuti, insya Allah akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salam dan sholawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafaatnya yang selalu kita nantikan selalu beriringan dengan kita sampai di yaumul akhir. Yang saya hormati Ketua atau pimpinan BNI 46 atau yang mewakili, karena saya kenalnya sama Mbak Neni. Ya, mohon maaf Bapak. Yang terhormat Kepala Unit IT Pak Dika Ferdiansyah, calon doktor. Ya, calon doktor insya Allah ya. Sebentar lagi tahun 2022 ada dokter-dokter baru. Amin. Mas Ferry selaku staf IT, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukurillah kita sudah menginjak atau mendekati bulan Ramadan. Mendekati bulan-bulan yang selalu kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Maka kita siapkan dengan baik. Diawali dengan perbuatan yang baik. Termasuk kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi EKTM untuk semua mahasiswa Universitas IFET. Kenapa harus diawali dengan sesuatu yang baik? Karena mahasiswa dikatakan sah menjadi mahasiswa itu kalau punya KTM. Ya, kalau punya kartu mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tidak punya KTM, itu ibaratnya ya ilegal. Ya, ilegal atau tidak sah. Ya. Terkait dengan perkembangan sekarang, dengan teknologi yang selalu disampaikan oleh Mas Menteri, Pak Nadiem, semuanya berbasis teknologi. Maka Universitas IFET berusaha apa yang dikehendaki atau yang disampaikan oleh Mas Menteri ini bisa kita ikuti, bisa kita lakukan bersama-sama. Termasuk salah satunya untuk pengurusan kartu mahasiswa lewat online. Kemudian dari Universitas IFET kita bekerjasama dengan mitra kita yang sudah lama, yang sudah menjalin hubungan baik dengan kita, yaitu BNI 46. Terima kasih pimpinan Bank BNI 46 yang sudah sekian tahun bekerja sama dengan kita. Insya Allah kerjasama ini ke depan akan lebih baik lagi. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, EKTM ini nanti akan digunakan selama kalian aktif menjadi mahasiswa Universitas IFET. Jadi sampai lulus, ya, sampai lulus nanti kalian harus memiliki KTM. Setelah nanti lulus, nanti ada lagi ini semacam alumni ya, IKA alumni. Ini kita juga memakai BNI 46. Ya, jadi teman-teman bisa mengakses sampai nanti menjadi alumni. Kita bersama-sama bagaimana kita memberikan kontribusi ke kampus terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Teman-teman yang saya banggakan, saya cintai. Jadi hari ini kita akan mendengarkan penyampaian dari Bank BNI 46 dan Pak Dika selaku yang saya tugasi, saya manai untuk membackup ya EKTM ini supaya tahun 2023 semua mahasiswa sudah ber-EKTM. Mau tidak mau, suka tidak suka, EKTM ini harus kita terapkan untuk tahun 2022. Maka nanti setelah bertahap, ya semester
2 sampai nanti semester akhir mungkin ada pembaruan KTM. Ya, yang masih manual KTM nanti bisa mengurus secara online untuk e-KTM. Untuk mahasiswa baru yang tahun ini juga akan kita lakukan semester 1 nanti juga sudah berbasis e-KTM. Untuk teknis bagaimana secara online teman-teman mahasiswa bisa mendaftar, lantas bisa eksekusi sampai nanti bisa mendapatkan kartunya secara online, nanti akan disampaikan oleh Pak Dika maupun informasi dari BNI Partner. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan teman-teman, ya, karena saya yakin teman-teman juga disibukkan dengan kuliah awal, ya, ada yang sudah 2 kali pertemuan, ada yang sudah 3 kali pertemuan, atau ada yang baru 1 kali pertemuan. Maka gunakan secara bijak, ya, waktu-waktu yang kita harus lalui dengan mengatur sebaik-baiknya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih BNI 46. Salam dari Pak Rektor, dari jajaran pimpinan. Semoga kerjasama ini semakin lama semakin meningkat lebih baik lagi. Terima kasih pada Pak Tega, Mas Ferry, dan teman-teman IT yang membantu bidang 3 untuk mengeksekusi e-KTM. Dan terkhusus untuk mahasiswa, baik mahasiswa reguler, mahasiswa RPL, mahasiswa PJJ, mahasiswa pondok, dan semuanya yang menjadi aktivitas akademika, khususnya mahasiswa yang ada di Universitas UPN. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Trilaksono Prihandoko. Semoga membawa semangat khususnya kepada seluruh mahasiswa Universitas IFET dari apa yang beliau sampaikan, karena memang KTM itu adalah satu hal yang legal untuk teman-teman mahasiswa sebagai identitas, katakanlah seperti itu. Oke, melanjutkan ke agenda selanjutnya. Acara inti adalah pemaparan mengenai atau penjelasan mengenai bagaimana nanti mahasiswa memproses atau membuat e-KTM BNI. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dika Febiarsa, STMPD, selaku Kepala IT, Unit IT Universitas IFET. Monggo dipersilahkan Bapak Dika. Mungkin diberikan kesempatan kepada BNI dulu Mas Ferry untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Dika atas masukannya. Untuk itu mungkin dari perwakilan kantor cabang BNI kami persilahkan untuk memberikan sambutan di acara pagi hari ini. Terima kasih. Baik. Halo Mas Ferry, dengar suara saya Mas Ferry? Sangat jelas Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini dalam rangka semacam sosialisasi ya terkait dengan penggunaan e-KTM ini, e-KTM. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya kenalkan dulu. Nama saya Suwito dari pimpinan cabang Semarang, BNI cabang Semarang. Pada hari ini kami akan menyampaikan ya beberapa hal. Yang kami hormati terlebih dahulu Pak Tri Laksono Prihandoko. Pak Tri, salam sehat Pak Tri. Alhamdulillah. Saya sering WA dengan Bapak tapi belum pernah ketemu dengan jenengan ya. Ini pertama kali
pembicaraan melalui Zoom setidaknya sudah pernah melihat melalui Zoom. Dan kemudian yang kami hormati juga Pak Diga selaku calon doktor ya Pak ya. Ya. Nah, yang kami hormati juga Mas Ferry selaku pembawa acara. Terus kemudian yang kami hormati teman-teman adik-adik ini mahasiswa semua ya Pak. Mahasiswa semua Pak. Oke, baik. Teman-teman adik-adik mahasiswa semua dan termasuk anak-anak karena anak-anak itu juga pada mahasiswa semua Pak. Jadi sebenarnya mahasiswa ini kan sama kayak anak-anak saya. Terima kasih meluangkan waktu pagi hari ini dalam rangka untuk menyosialisasikan terkait dengan EKTM. Dan saya di BNI ada diwakili juga Pak Eko Wianindyo selaku pemimpin bidang pemasaran bisnis Pak. Terus kemudian ada juga dari supervisor kami namanya Mbak Dias. Dan ada juga dari KCP UNES itu ada Mbak Neni, Pak Tri. Ya, Pak Neni. Nah, Mbak Neni dari KCP UNES. Nah, sebenarnya juga yang bisa melayani dari BNI itu ada juga yang terdekat kantor kas PLN, Pak. Oh, PLN. Ya, PLN itu bisa juga melayani. Baik, saya lanjutkan kembali, Pak. Pertama, terus kemudian paling tidak saya mengucapkan terima kasih ke Infed, terutama yang dimandeganin oleh Pak Tri, telah melakukan kerjasama dengan BNI. Mungkin sudah lama kali Pak sebelum saya di Semarang ya Pak ya. Kalau saya di Semarang sih belum lama soalnya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Nah, terkait dengan EKTM ini sebenarnya BNI juga mempunyai co-branch Pak untuk mempermudah adik-adik kita, anak-anak kita menggunakan EKTM ini. Jadi EKTM ini banyak manfaatnya buat adik-adik kita ketika menggunakan untuk transaksi, baik untuk katakanlah kalau naik mobil lewat tol bisa pakai e-tol, terus kemudian apabila buat transaksi pembelanjaan pakai debit juga bisa. Itu. Terus kemudian tentunya kami mengharapkan adik-adik juga anak-anak kita juga bisa mengaktifkan mobile banking sehingga transaksi itu lebih mudah lagi pakai mobile banking, bahkan untuk transaksi nggak perlu kemana-mana. Nah, sekarang sudah mekanisme bertransaksi pembelian apapun tidak perlu keluar dari rumah, cukup di dalam rumah bisa datang apa yang kita pesan, sebagai contoh seperti itu. Dan BNI selalu mengikuti perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh adik-adik anak-anak kita terkait dengan perkembangan teknologi ke depan. Jadi sehingga terkait dengan transaksi tidak perlu adik-adik ke kantor BNI. Jadi hanya cukup melalui mobile banking saja sudah cukup. Bahkan sekarang juga kalau mau ngambil tunai tidak perlu kartu pun bisa. Jadi pakai mobile banking, mobile tunai itu tanpa kartu kita bisa ngambil uang di mesin ATM BNI. Nah, saya rasa seperti itu Pak Tri sebagai pembukaan kami. Sekali lagi kami mewakili BNI Cabang Semarang mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya ini. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan terus berlanjut dan Infed terus jaya dan menjadi universitas yang unggul dan terkemuka di Semarang dan Indonesia secara umumnya. Saya kira dari saya itu nanti akan dikawal oleh Pak Eko dan tim untuk diskusi bersama. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Akhirul kalam, bila walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Terima kasih Bapak. Di KC BNI KC Semarang. Melanjutkan untuk acara berikutnya, mungkin materi langsung Pak Tiga akan menyampaikan seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bagaimana mahasiswa itu nanti bisa memproses pembuatan EKTM
BNI. Untuk Pak Dika dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ferry. Yang terhormat Bapak Dr. Trilaksono Prihandoko, MPD Kons, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang terhormat Kepala Cabang BNI 46 Semarang dan seluruh jajaran tim dari BNI. Yang kami hormati Bapak Ibu Mitra maupun dosen yang ikut serta dalam sosialisasi ini, serta seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan waktu yang telah disediakan untuk mengikuti sosialisasi ini. Tadi memang terus terang benar sekali apa yang sudah disampaikan dari Kepala Cabang BNI, bahwa memang kenapa kita menggunakan sekaligus nanti bisa digunakan untuk transaksi ya, transaksi debit ya lebih tepatnya, dan juga ATM ya. Nah, nanti ketika mahasiswa juga menggunakan internet banking, mobile banking, itu sangat banyak manfaat. Jadi kita bisa pakai pembayaran dari mulai tiket kereta, kemudian pulsa, token listrik ya, token listrik, pembayaran listrik dan lain sebagainya, serta bahkan untuk transaksi di marketplace ya, seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Kebetulan kami juga nasabah BNI dan pengguna mobile banking selama ini juga sangat diuntungkan dengan adanya mobile banking. Kami benar-benar terbantu transaksi e-commerce maupun transaksi tiket dan lain sebagainya. Ketika urgent kita bisa lakukan 24 jam. Jadi sangat membantu sekali. Harapannya nanti dengan mahasiswa menggunakan KTM BNI ini juga nanti akan mendapatkan benefit yang sama. Oke, untuk menguruskan waktu, izinkan kami untuk memaparkan tentang pedoman ya, pedoman pembuatan kartu tanda mahasiswa Universitas IFED. Sebetulnya ini untuk mahasiswa baru, tapi memang kalau memang ada mahasiswa yang masih belum membuat atau memiliki KTM, nanti juga diperkenankan untuk membuat di periode kali ini. Ya. Jadi kali ini kita menggunakan BNI. Nah, tahapannya yang paling utama itu adalah membuka rekening secara online. Nanti akan ada tutorialnya tersendiri. Ada video juga yang nanti akan kami tayangkan. Kemudian nanti ada dua hal. Yang kedua berikutnya adalah mengisi formulir untuk data di Universitas IFED, termasuk untuk upload foto. Nah, kemudian nanti tinggal mencetak. Yang ketiga adalah cetak pengajuan EKTM di dashboard mahasiswa di myifed.ac.id. Nah, alurnya kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama bisa menggunakan aplikasi BNI Mobile, kemudian mendaftar, kemudian mengikuti alur yang sudah nanti dipandu oleh aplikasi. Kemudian produk yang dipilih adalah Taplus Muda, ya. Yang perlu diperhatikan adalah Taplus Muda. Kemudian nanti misalkan nanti ada mahasiswa yang berusia di atas 24 kalau tidak salah ya. Nanti mungkin bisa diklarifikasi dari pihak BNI ya. Jadi untuk usianya nanti bisa menggunakan Taplus ya. Untuk informasi produknya nanti nasabah memasukkan nomor KTP atau NIK, nomor induk kependudukan, kemudian tanggal lahir, dan untuk kode referral silakan diisi Unisfed ya. Tadi nanti bisa juga melalui URL bit.ly/nabung cukup selfie. Nah, nanti klik daftar, kemudian mengaktifkan atau menyetujui persyaratan, kemudian memilih produk. Selanjutnya adalah ada informasi tentang produk yang dipilih, kemudian mengisi data.
Jangan lupa untuk memasukkan kode referral Unisfed agar kami tahu bahwa Anda adalah mahasiswa Universitas IFED. Ini yang perlu diperhatikan juga, kode referralnya pastikan diisikan Unisfed ya, Unisfed. Kemudian lanjutkan dengan pengisian data diri. Selanjutnya nanti capture wajah atau foto selfie ya, lebih dikenal dengan foto selfie. Nanti akan dideteksi. Kemudian berikutnya foto selfie dengan KTP. Satu catatan yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan dari foto selfie ini, pastikan background memiliki warna yang polos ya, tidak di luar ruangan, tapi maksudnya kami tidak bukan pemandangan ya, misalkan suasana alam itu tidak, jadi harus backgroundnya polos, kemudian cahayanya juga cukup, mungkin bisa di luar ruangan tapi dengan background yang polos. Ini untuk menentukan tingkat keberhasilan foto selfie-nya, dan itu wajib diperhatikan oleh mahasiswa agar proses pengambilan foto selfie atau live detection-nya berhasil. Kemudian untuk foto selfie dengan KTP, nanti mahasiswa diminta untuk berfoto selfie memegang KTP. Nah, nanti akan ada contohnya. Kemudian nanti KTP-nya juga difoto dan NPWP jika sudah memiliki NPWP. Namun jika belum memiliki NPWP, cukup KTP saja ya, untuk mahasiswa yang belum memiliki NPWP. Kemudian Anda harus menyiapkan foto tanda tangan atau mungkin di atas kertas putih ya, yang bersih sehingga terlihat jelas, dan memasukkan kode CAPTCHA. CAPTCHA ini adalah kode random atau acak yang ditampilkan di aplikasi kemudian diketik ulang. Nah, selanjutnya Anda akan menerima OTP atau one time password, one time PIN ya. Ada yang menyebutnya one time PIN, ada yang menyebutnya one time password atau OTP. Nanti akan masuk ke SMS. Pastikan nomor HP yang digunakan aktif ya, bisa menerima SMS. Nah, nanti ditunggu sampai maksimal 3 menit OTP-nya. Kalau memang lebih dari 3 menit, nanti mungkin bisa request ulang, tentunya yang terakhir yang dipakai, OTP yang terakhir. Nah, pada proses live detection ini, jika kurang dari 70% threshold-nya atau syarat minimalnya itu, maka pembukaan rekening akan ditolak, nanti bisa diulang kembali. Kemudian ketika berhasil, maka setelah menerima OTP nanti juga diminta untuk meng-create PIN 6 digit. Di PIN ini untuk transaksi kalau tidak salah ya, untuk transaksi nantinya dengan mobile banking. Nah, kemudian proses create kartu dan rekening pada icon, kemudian rekening dibuka, kemudian ada notifikasi pembukaan rekening berupa di layar dan email dan SMS. Pastikan emailnya juga email aktif yang dipakai, bisa dibuka ya, nanti bisa dicek emailnya, kemudian SMS. Nah, kemudian selesai tahapannya. Nah, ini dari sisi pembukaan rekeningnya di Bank BNI ya. Nantinya berikutnya adalah setelah membuat dan berhasil, nanti Anda akan menerima nomor rekening tentunya. Nah, nanti kemudian untuk menggunakan aplikasi, Anda bisa download di Play Store atau Apple Store atau pada iOS ya, iStore. Kemudian Anda bisa instalasi. Selanjutnya ini untuk langkah-langkah ini untuk menggunakan mobile aplikasi ya, menggunakan aplikasi mobile. Nanti tinggal Anda pilih lewati, selanjutnya buka rekening BNI. Langkahnya hampir sama dengan menggunakan web ya. Hanya saja ketika di aplikasi nanti Anda diminta untuk membuka Google Chrome ya. Disarankan Google Chrome, tapi kalau memang di aplikasinya di HP-nya tidak terdapat Google Chrome, bisa menggunakan browser yang lain yang support JavaScript tentunya. Nah, ini silakan nanti pembukaan BNI Tahap Plus, kemudian pilih Chrome, kemudian nanti juga akan dinavigasikan ke browser juga, nanti pilih daftar, langkahnya hampir sama seperti yang tadi. Kemudian klik OK, lanjutkan proses pembukaan rekening.
Selanjutnya ada informasi bahwa Anda harus menyiapkan KTP, alamat email aktif, kemudian kertas dan alat tulis untuk foto tanda tangan. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya akan ada term and agreement atau syarat dan ketentuan yang harus Anda setujui. Silakan di scroll ke bawah atau di scroll ke bawah sampai tombolnya berubah menjadi warna orange ya. Yang tadinya abu-abu nanti di scroll ke bawah sambil dibaca. Kemudian setelah di akhir bagian syarat ketentuan, maka tombol akan otomatis berubah menjadi warna orange dan bisa diklik saya setuju. Nah, berikutnya selanjutnya tinggal produknya. Jadi nanti untuk mahasiswa yang di bawah 24 tahun ya, di bawah 24 tahun ini bisa memilih BNI Taplus Muda untuk mahasiswa yang di bawah 24 tahun atau sama dengan 24 tahun itu masih bisa nampaknya. Nanti pilih Taplus Muda. Namun kalau untuk yang di atas 24 tahun mungkin nampaknya perlu menggunakan yang BNI Taplus ya. Tapi sebaiknya nanti karena kita custom, jadi nanti pilihannya adalah BNI Taplus Muda. Nanti mohon nanti bisa dijustifikasi Mbak Neni atau rekan-rekan BNI terkait dengan pilihannya, kaitannya dengan KTM-nya. Selanjutnya setelah memilih jenis tabungan nanti akan ada informasi terkait dengan setoran awal, kemudian minimum setoran selanjutnya. Artinya nanti misalkan setelah setoran awal nanti Anda bisa menyetorkan minimal 10.000. Itu terserah ya. Artinya kalau digunakan buku tabungannya berarti nanti Anda bisa menyetorkan dengan minimal 10.000. Itu bisa isi saldo ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian tidak ada saldo minimum per bulan, artinya bisa 0 ya sekarang, luar biasa ini. Nah, kemudian tidak ada denda di bawah saldo minimum yang untuk Taplus Muda ya. Kemudian biaya pengelolaan rekening per bulan adalah Rp5.000. Nah, nanti setoran awal ini juga nanti berupa saldo ya. Jadi nanti biaya pembuatannya itu nanti tentunya sudah termasuk saldo yang bisa diambil lagi. Nah, kemudian ada biaya penggantian buku bila ini ya, nanti untuk membutuhkan buku. Kemudian ada biaya penutupan rekening 50.000 nanti seandainya ditutup rekeningnya setelah lulus. Tapi walaupun lulus pun masih bisa dipakai, biasanya nanti tinggal diganti kartu ATM-nya diganti yang umum ya. Kalau sudah lulus dari Universitas IFET. Nah, selanjutnya mengisi NIK atau nomor KTP ya, ada 16 digit kalau tidak salah formatnya nomor KTP, pastikan benar ya. Kemudian mengisikan tanggal lahir dengan urutan tanggal, bulan dan tahun 4 digit ya. Tanggal 2 digit, bulan 2 digit, kemudian tahunnya 4 digit. Atau nanti akan muncul pop-up kalender yang bisa dipilih. Kemudian kode referral silakan isi Unisfed seperti yang tertera di layar. Jadi kode referralnya silakan isi Unisfed. Nah, jangan sampai lupa, jadi kode referral diisi Unisfed. Nah, selanjutnya nah ini seperti ini ya, nanti isinya nama, ini kebetulan ditutup namanya ya. Nanti silakan aja isi nama, kemudian isi nama, kemudian kota penerbit identitas, maksudnya nomor NIK mahasiswa ya. Nomor NIK Anda itu diterbitkan di kota mana, misalkan Semarang ya diisikan Semarang. Kalau KTP-nya adalah KTP Demak ya diisikan Demak dan seterusnya. Kemudian isikan tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, agama, dan alamat email aktif. Pastikan alamat emailnya bisa dibuka ya, karena nanti ada notifikasi
ada pemberitahuan dari BNI terkait dengan pembukaan rekening ini di alamat email tersebut. Dan sebaiknya alamat email pribadi ya, bukan milik orang lain ya, karena itu nanti urusannya nanti keamanan transaksi juga. Jadi pastikan alamat emailnya adalah alamat email pribadi dan bisa dibuka. Kalau memang belum memiliki alamat email, silakan membuat terlebih dahulu, bisa minta bantuan teman atau saudara untuk membuat email, kemudian bisa melakukan pendaftaran pembukaan rekening ini. Nah, kemudian untuk cabang BNI nanti yang dipilih adalah Kota Semarang, KCP UNES ya, KCP Universitas Negeri Semarang. Jadi nanti pilih provinsinya Jawa Tengah, kemudian kota kabupatennya Kota Semarang, kemudian pilih kantor cabangnya di KCP Universitas Negeri Semarang. Ya. Kemudian alamat kantor BNI-nya nanti ini otomatis muncul. Jadi nanti jangan sampai salah pilih ya di sini ya. Jadi nanti kalau kantor cabangnya ini nanti untuk pengambilan kartunya. Jadi artinya begitu sehingga tidak salah ke cabang yang lain. Jadi karena yang memproduksi atau yang mendistribusi nanti dari KCP Universitas Negeri Semarang, kantor cabang ya, kantor cabang pembantu Universitas Negeri Semarang, maka yang harus dipilih adalah KCP Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya klik tombol selanjutnya. Nah, kemudian ini Anda akan diminta untuk foto wajah dan KTP, foto KTP dan PPP, kemudian foto tanda tangan di atas kertas putih. Nah, ini catatannya tadi yang sudah saya sampaikan. Background latar foto harus satu warna dengan pencahayaan yang baik. Ya, usahakan backgroundnya benar-benar bersih ya, tidak ada motif tertentu atau gambar tertentu ya, sehingga bisa berhasil, tingkat keberhasilannya tinggi. Kemudian cahayanya juga cahaya yang terang ya, yang bagus. Kemudian pada saat foto KTP jangan sampai goyang atau blur ya, nanti biar tidak blur. Tipsnya ketika motret supaya tidak blur itu pada saat Anda menekan tombol shutter atau tombol potret itu tahan nafas. Nah, itu biar tidak bergetar. Itu salah satu tips supaya tidak blur hasilnya. Jadi kita tahan nafas sebentar baru pencet gitu ya. Itu biar tidak bergetar. Setelah itu boleh bernafas lagi ya. Nah, kemudian ini contoh selfie-nya, nanti ada area wajah. Ini pastikan berada di area di antara wajah ya, akan lebih pas ketika berada di dalam lingkaran. Nah, ini foto selfie-nya. Nanti pastikan wajah sudah terlihat jelas, kemudian ambil foto. Nah, kalau memang perlu diulang, silakan klik ulang proses foto sampai benar-benar berhasil. Selanjutnya untuk foto dengan kartu tanda penduduk atau KTP, posisinya seperti ini. Jadi wajah di atas KTP. Memang tidak harus persis pas ya, yang seperti ini aja sudah cukup berhasil. Artinya ini hanya untuk estimasi aja jarak antara KTP dengan wajah. Jadi nanti kira-kira masih ada di area lingkaran dan kotak untuk KTP-nya. Kemudian untuk tanda tangan, pastikan tanda tangan berada di area lingkaran, ya. Kurang lebih seperti ini contohnya. Kemudian tinggal klik ambil foto. Ini untuk pengambilan foto selfie dengan KTP dan tanda tangan. Nah, selanjutnya ketika ini sudah berhasil, sudah dilakukan, nanti akan ada tanda cek ya, tanda cek centang di masing-masing item. Kemudian pastikan masukkan ini kode CAPTCHA, ini yang disebut CAPTCHA. Nanti akan ada karakter acak yang akan tampil di aplikasi di browser ya. Kemudian ketikkan apa yang tampil di CAPTCHA. Jadi yang di sini yang tampil karakternya apa, ketikkan di sini ya. Tentunya tanpa spasi ya. Nah, kemudian setelah itu klik selanjutnya, maka Anda akan menerima kode one time password atau OTP yang akan dikirim ke SMS ya. Ke SMS pastikan ada pulsanya ya, pastikan HP-nya ada pulsanya ya, minimal untuk 1 kali SMS ya yang akan dikirim oleh
Ini pastikan aktif ya, tentunya pastikan aktif. Kemudian ada pulsanya ya, ada pulsanya. Kemudian akan menerima OTP. Nah, masukkan SMS yang diterima, kode OTP-nya. Tentunya kode OTP ini tidak boleh dibagikan ke orang lain ya. Artinya hanya untuk keperluan ini, dia sekali pakai, biasanya namanya, kenapa disebut one time password, karena satu kali pakai, nggak bisa dipakai lagi kalau sudah digunakan. Dan nanti masukkan kode OTP-nya ada 6 digit. Nah, kalau memang dalam 3 menit tidak terkirim atau gagal terkirim, maka silakan klik ulang, klik kirim ulang kode OTP jika kode OTP-nya tidak terkirim. Selanjutnya, jika sudah berhasil menerima kode OTP, masukkan ke bagian kode OTP, kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, maka setelah diklik tombol selanjutnya, maka selesai proses pendaftarannya. Nah, untuk panduan videonya itu bisa dicek di URL ini, https://bit.ly ya, ly, ini ly, kemudian /buka tabungan BNI. Nanti Anda bisa melihat video tayangan dari panduan untuk membuka rekening secara online. Nah, setelah Anda memiliki membuka rekening secara online, tahap selanjutnya adalah mengupload foto KTM dan data ya yang diperlukan. Nanti mungkin ada Google Form yang nanti Anda bisa unggah fotonya. Ini contoh foto yang benar adalah yang di sebelah sini ya. Nah, ini foto yang salah, ini nggak boleh. Jadi backgroundnya background pekarangan ya, atau ada pemandangan di belakangnya, ini nggak bisa, nggak boleh. Jadi foto yang benar adalah foto seperti ini. Kemudian isikan email, nama, NPM, kemudian nomor rekening BNI yang sudah Anda buat tadi ya, yang sudah berhasil. Nanti kan akan ada nomor rekeningnya, kemudian masukkan nomor rekeningnya. Ini nanti untuk kami sinkronisasi dengan BNI bahwa data NPM ini nomor rekeningnya ini, sehingga bisa kartunya tidak salah rekening gitu ya. Kemudian isikan program studi, kemudian masukkan nomor HP aktif ya, nomor HP aktif. Nah, kemudian uploadkan, nanti tinggal di browse saja, uploadkan foto seperti contoh ini ya, yang sebelah kiri seperti ini. Nah, backgroundnya polos, nanti pakai jas alma mater. Kalau belum punya jas alma mater, nanti bisa pinjam ke temannya, atau tidak pakai, sebaiknya memang menggunakan jas alma mater ya, supaya nanti seragam. Jadi pastikan Anda sudah mengambil jas alma mater di kampus, atau bisa perwakilan untuk mengambil di kampus ketika itu dari mahasiswa mitra. Nah, selanjutnya untuk pengajuan EKTF di MyEVET itu bisa diisi di menu pengajuan EKTM atau EKTM ATM. Nah, nanti silakan diisi data-datanya. Kalau memang ada data yang perlu diupdate, diperbarui, silakan diganti ya. Karena itu sebenarnya data itu sudah diambil dari data pendaftaran, sayangnya perlu justifikasi dan pengecekan lagi seandainya ada pengetikan yang salah gitu ya. Nah, untuk desain EKTM-nya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada logo Universitas IVET, kemudian alamat, identitas, kemudian ada logo BNI, kemudian ada nama dan NPM, kemudian program studi dan fakultasnya. Dan ini barcode untuk nomor KTM-nya ya, maaf, nomor NPM. Dan ini adalah nomor kartu. Jadi nanti ketika Anda bertransaksi diminta nomor kartu, yang diinputnya adalah yang di sebelah sini, bukan nomor kartu mahasiswanya. Kalau barcode ini adalah barcode dari nomor pokok mahasiswa atau NPM. Nanti foto Anda ada di sini, nanti ada tanda tangan Pak Rektor atau pimpinan. Nah, jadi nanti desainnya seperti ini. Nah, ini untuk paparannya. Selanjutnya saya akan memutarkan
video ya yang tadi ada URL-nya dari official video dari BNI ya. Nah, untuk pembuatan kartunya. Sebentar. English is my second language. As a vlogger, I deal with social Oke, media a lot, jadi which is itu actually fun for me, but I will say sometimes panduan it's challenging. For my social untuk media, I have to pembuatan think about caption. KTM BNI ya, KTM BNI. Jadi mohon diingat bahwa nanti kode referralnya itu adalah Unisfed ya, jangan sampai salah. Jadi nanti kode referralnya adalah Unisfed. Nanti kami akan membuat video versi Unisfed ya nanti untuk panduannya. Mohon izin nanti dari BNI kami akan membuat panduan untuk kode referral Unisfed. Jadi mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau justifikasi dari pihak BNI, Mbak Neni dan tim barangkali, atau Pak Eko. Kami persilakan Bapak atau Mbak Neni. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan pembuatan kartu mahasiswa. Nah, ini ada kebetulan ada yang tanya, jadi yang sudah semester 3, pertanyaannya begini, apakah Anda sudah memiliki KTM atau belum? Kalau belum berarti Anda wajib ya, meskipun semester 7 belum punya KTM ya wajib membuat. Tadi Pak Tri Laksono sudah menyampaikan, mahasiswa itu dianggap legal kalau punya KTM. Kalau belum berarti belum bisa dianggap mahasiswa ya. Ya, tadi makanya KTM ini sifatnya wajib karena nanti Anda ngurus-ngurus apa bahkan wisuda pun nanti akan diminta KTM. Urusan akademik, administrasi, beasiswa segala macam nanti akan ditanya KTM. Anda mau mengurus ke PD Dikti juga nanti harus mengupload KTM. Jadi
Jadi benefitnya ini sebenarnya kalau kita bicara benefit itu banyak sekali ketika Anda punya KTM. Kalau di Semarang Anda pakai naik BRT nunjukkan KTM bayarnya cuma 1.000. Nah, itu kan lumayan ya. Nah, itu kembali lagi kalau memang Anda semester berapapun ya, semester berapapun belum punya KTM, silakan Anda membuat ya. Mumpung ada periode dibuka ini ya di 2022. Ada pertanyaan lagi, sudah punya rekening BNI Taplus Muda, apakah bisa dikonversi ke KTM? Apa membuat ulang? Terima kasih. Nanti mungkin yang bisa menjawab dari pihak BNI ya. Kemudian untuk EKTM harus membuka di BNI karena kami sudah buka rekening di BSI. Ya karena kartunya itu diterbitkan oleh BNI maka bikinnya ya harus BNI karena BSI tidak ada kartu mahasiswa. Sehingga kalau Anda butuh KTM atau ini ya membuka rekening BNI. Sudah punya kartu BNI apa bisa dilanjutkan? Nah, ini nanti yang menjawab dari pihak BNI ya, kalau yang sudah punya rekening. Monggo kami persilakan pada Mbak Neni atau Pak Eko ya. Mungkin bisa menjawab apakah ya. Pak Diga, dengar suara saya ya? Halo? Ya, oke Mbak Neni ya. Oke. Ya. Ya Mbak Neni, monggo. Baik, selamat pagi Pak Diga dan teman-teman semua di Universitas IFAD, juga yang terhormat Pak Tri. Di sini mungkin saya dari BNI KCP UNES ya. Nanti untuk teman-teman semuanya tadi sudah disebutkan cara untuk pembuatan rekening BNI yang nantinya akan bekerja sama dengan BNI dalam penerbitan KTM itu dengan menggunakan digital. Jadi pembukaan rekening secara digital. Tadi sudah disampaikan, yang memang yang perlu disampaikan tadi dari sisi usia ya. Jadi usia itu untuk pemilihan Taplus Muda ini dari usia 17 sampai 35 tahun. Nah, jadi kalau seandainya dari teman-teman sekalian nanti ada yang usianya di atas 35 tahun, untuk pemilihan awal pembukaan rekening secara digital dengan memilih BNI Taplus. Jadi bukan yang Taplus Muda. Nah, nanti untuk setelah teman-teman berhasil melakukan pembukaan ini, teman-teman bisa lakukan setoran awal terlebih dahulu ya. Jadi biar rekeningnya itu tidak tertutup sampai proses kami lakukan secara manual untuk penerbitan 50 atau 100. Kami kan di sini juga perlu proses untuk pencetakan kartu dari KTM-nya tersebut. Nanti akan kami lakukan di sini adalah rekening Taplus tersebut akan kami rubah menjadi Taplus kerjasama atau BNI Kobrand ya. BNI Kobrand ini jenis tabungan mahasiswa yang nantinya akan bekerja sama dengan penerbitan kartu KTM-nya seperti yang tadi contoh sudah ada desain yang disampaikan oleh Pak Diga seperti itu. Tadi juga yang perlu disampaikan dalam pembukaan rekening digitalnya adalah pastikan bahwa dalam foto selfie tersebut pencahayaannya bagus, terus background di belakangnya jangan yang bergerak, yang polos ya seperti itu. Terus pastikan juga ada OTP karena nanti pastikan kirim melalui SMS, jadi pulsanya juga harus ada. Dan juga tadi untuk kode referralnya adalah Unisfed ya. Kalau tadi dari contoh di kami kan BNI, nah nanti dipilihnya Unisfed. Karena apa? Karena nanti kami akan menarik membuat semua dari kode referral tersebut. Jadi kalau kode referralnya tidak diisi atau tidak ada tulisan Unisfed-nya, kami nanti akan kesulitan. Teman-teman sudah membuka rekening atau belum, kami nanti akan kesulitan. Jadi dengan kode referral yang Unisfed tersebut, bisa kami lakukan untuk penarikan data dari rekening yang telah dibuat. Nah, tadi disampaikan ada pertanyaan untuk yang sudah memiliki rekening. Nah, ini monggo aja dari pihak kampus seperti apa. Apakah nanti diperkenankan kalau yang sudah punya rekening itu akan dengan menggunakan rekening itu. Cuman kami memang harus disampaikan kalau memang yang sudah ada rekening BNI, sampaikan ke kami untuk kami ubah menjadi rekening kerjasama. Tapi untuk baiknya mungkin kalau dibuka rekening baru lagi, itu akan lebih baik. Jadi biar lebih bisa
ini ya terdata dengan baik, karena kami kan bisa cek di sini semuanya itu sih. Dan nanti prosesnya tetap akan kami rubah ke rekening yang kerjasama ya. Terus jangan lupa juga aktifkan untuk mobile bankingnya buat kemudahan teman-teman dalam melakukan transaksi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Eko, dari cabang Bapak atau Mbak Dias mungkin. Baik, Mbak Neni, makasih ya infonya, Mas Dega, kemudian Pak Tri, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Kedengaran ya suara saya, Mbak Neni ya? Ya, menambahkan aja mengenai ini, tadi sudah disampaikan Mas Dega, kemudian Mbak Neni juga, mengenai pada saat pengambilan kartu ke outlet UNES nanti. Jadi nanti pada saat sudah mencoba nanti rekening digital online aplikasinya ini mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian rekeningnya sudah terbentuk. Dan pada saat nanti ke outlet terdekat khususnya ke UNES nanti bisa dengan membawa identitas, kopi identitas yang ada, kemudian capture atau konfirmasi pada saat pembukaan rekening digital online tersebut, dan nanti mudah-mudahan nanti sudah langsung kartunya sudah kita siapkan yang instan. Jadi nanti modelnya seperti itu. Kemudian jangan lupa nanti pada saat di rekeningnya sudah ada, mungkin dicoba juga untuk mobile bankingnya. Mobile bankingnya nanti bisa fasilitas, sayang kalau tidak dimanfaatkan, bisa di-download juga nanti. Ini zamannya digital sekarang, jadi memang BNI berupaya mempermudah bagi customer-nya. Salah satunya adalah tadi membuka rekening, kemudian aktivasi mobile banking, kemudian setelah nanti semuanya sudah lengkap, nanti monggo dicoba aja nanti baik transaksi untuk pembayaran SPP, pembayaran berkaitan dengan kemahasiswaan dan sebagainya. Kalaupun ada kendala, nanti kita juga ada outlet terdekat, bisa ke CS, ke UNES, atau ke outlet manapun. Dan kalaupun mungkin Sabtu Minggu kita ada BNI Call. BNI Call juga nanti bisa untuk diakses apabila ada kendala. Di sana juga nanti bisa melalui petugas-petugas BNI. Mungkin saya menambahkan itu aja. Monggo silakan mencoba, nanti mudah-mudahan ada pengalaman-pengalaman baru dan nanti bisa untuk berkaitan dengan kemudahan dan transaksi khususnya di bidang kemahasiswaan di UNES, di event. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Sehat selalu ya. Mbak Neni, terima kasih. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Neni dan Pak Eko bahwa sebetulnya bisa, kalau yang sudah punya rekening BNI tidak perlu bikin lagi, itu sebenarnya bisa. Hanya saja perlu datang ke KCP UNES untuk mengkonversi ya tadi ya Mbak Neni ya, kalau boleh kita simpulkan. Jadi tetap bisa dikonversi ke rekening kerjasama. Jadi nanti kalau yang tidak mau double, tadi ada yang tanya jadi double, ya nggak harus double. Kalau sudah punya tinggal dikonversi saja ke rekening kerjasama. Mungkin Mas Dika bisa Pak Dika mungkin bisa dikolek aja, kira-kira kalau dikolek aja dari. Ya, tapi sebaiknya memang kalau memang yang paling gampang itu apa namanya, bikin baru ya. Jadi Anda tidak perlu datang lagi untuk mengkonversi, itu akan lebih praktis gitu ya. Tapi sebetulnya tidak ada masalah satu orang punya 2 rekening, itu pada dasarnya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau Anda kepingin praktis hanya 1 rekening, ya tadi solusinya adalah datang ke BNI KCP UNES untuk konversi ke rekening kerjasama. Jadi seperti itu ya Mbak Neni ya, kalau nggak salah tadi seperti itu ya. Nah, Pak Dika, maaf. Ya. Mungkin kalau tadi ada teman-teman yang sekiranya udah punya rekening BNI, itu dikolek aja di kampus aja Pak. Jadi, baik. Ya, jadi nanti nggak usah datang ke BNI untuk bahannya. Jadi nanti agak kesulitan malahan. Jadi dikolek di kampus aja yang sudah punya rekening BNI dan mungkin tidak, kami melalui kampus aja, melalui Mas Ferry atau Pak Dega seperti itu.
Oke, mungkin nanti Mas Ferry untuk Google Form-nya bisa ditambahkan pilihan itu rekening baru atau rekening lama gitu ya. Jadi supaya nanti karena itu kan kita di Google Form itu mengisikan nomor rekening. Jadi kalau memang mahasiswa itu sudah punya rekening, berarti pilihannya nanti rekening lama gitu ya. Nanti akan kami tambahkan opsi untuk pilihan rekening lama sehingga mahasiswa tidak perlu membuka baru lagi sehingga bisa pakai rekening lama gitu ya. Nanti datanya kita tinggal deliver ke pihak BNI bahwa itu dikonversi begitu ya. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya juga untuk pembayaran. Nah, untuk pembayaran itu pada prinsipnya KTM itu pada prinsipnya bisa sebetulnya dipakai dari BNI bayar ke BSI itu tidak ada masalah. Memang nanti akan kena biaya admin. Tapi nanti sekedar informasi kami juga sedang berproses untuk host to host BNI. Nah, jadi kami sedang menggarap, sedang dikerjakan untuk sistem pembayarannya via BNI. Jadi tidak hanya BSI nantinya, jadi BNI juga akan mengimplementasi untuk host to host. Sehingga kalau seandainya nanti mahasiswa tabungannya, diisi saldo ya untuk bayar SPP pun nantinya juga bisa tanpa kena biaya admin ketika menggunakan BNI ketika sistem host to host-nya sudah aktif. Ini kami sedang berproses untuk host to host-nya. Ya kami harap dalam 1-2 bulan ini sudah bisa aktif ya. Nanti tinggal dari pihak BNI akan berkoordinasi dengan yayasan terkait dengan sistem host to host-nya. Nah, jadi tadi pertanyaan dari mahasiswa kaitannya dengan bank yang dipakai adalah BSI. Nah, nantinya juga tidak hanya BSI, juga akan ada BNI nantinya ya, ada BNI. Jadi kalau seandainya nanti KTM-nya mau diisi saldo, nanti ditabung di situ, kemudian dibuat bayar SPP. Nah, nanti bisa langsung pakai mobile banking-nya. Jadi nanti ada opsi pilihan akademik, nanti akan muncul institusinya Universitas IFET. Tapi ini sedang kami proses untuk sistem host to host-nya. Mohon doa restunya agar bisa segera aktif ya. Nanti kami juga berproses untuk sistem host to host-nya. Jadi tidak hanya BSI tapi juga BNI nantinya juga akan kami aktifkan. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan tadi soal pembayaran ya. Ketika KTM-nya BNI, rekeningnya untuk pembayaran BSI enggak. Nanti juga kami juga akan mengaktifkan untuk BNI juga. Jadi ketika ini sudah jalan, mahasiswa rekeningnya BNI otomatis ini. Karena memang beberapa kami pada intinya kami akan membuka semua bank pada prinsipnya, kecuali bank ya paling enggak BSI, BNI ya. Untuk yang ke depan mungkin akan kami tambah tidak hanya BSI, nanti juga BNI. Dan karena KTM-nya juga menggunakan BNI, otomatis kami akan berupaya untuk BNI juga bisa menerima pembayaran melalui BNI nanti untuk lembaga, untuk Universitas IFET-nya. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, silakan. Silakan, ada pertanyaan lagi. Pak, saya baca pertanyaan tadi mengenai usia Pak, yang untuk menentukan produk mana yang harus mahasiswa Oh pilih. ya. Ya, mungkin. Nah, tadi begini, kalau boleh saya tayangkan lagi ya tadi di usia ya, usia sebentar. Usia itu sampai dengan 30 itu taplus muda, nanti di atas 35 ya tadi ya, 35. Bentar. Tadi ada informasi. Sebentar saya coba cek lagi datanya. 35 ya Mbak Neni ya? Mana tadi ya? Nah ini. Nah.
Nah, ini ya, coba saya share screen lagi. Untuk usia itu ketentuannya seperti ini. Nah, sudah muncul belum ya? Masih proses. Sudah muncul, Pak. Nah, jadi untuk taplus itu untuk usia di atas 35 tahun ya. Taplus ya, pilihan taplus untuk usia di atas 35 tahun. Tapi untuk yang 17 sampai 35 tahun itu taplus muda pilihannya ya. Jadi pastikan itu. Tapi kalau Anda pelaku bisnis, mungkin karena ini untuk KTM ya, sebaiknya bukan taplus bisnis ya. Kalau taplus bisnis itu untuk perusahaan atau UMKM ya. Jadi pilihannya dua saja, taplus atau taplus muda. Kalau Anda usianya di atas 35 tahun, ya sekali lagi, ketika usianya di atas 35 tahun, maka yang dipilih adalah taplus. Tapi ketika usianya 17 sampai 35 dan 35 ya, 17 sampai 35, jadi maksimal 35, itu taplus muda pilihannya. Ya. Artinya usia itu yang pada saat Anda mendaftar. Jadi Anda mendaftar tanggal berapa, nanti usianya sudah masuk 35 atau 35 lebih. Kalau sudah masuk ke 35 jalan ke 36, ya, atau sudah 36 gitu ya, berarti pilihnya yang taplus. Tapi kalau masih usia 35 tahun, berarti pilih yang taplus muda ya. Jadi 17 sampai 35 taplus muda, yang 35 tahun ke atas taplus. Ya, cukup jelas ya. Jadi itu untuk ininya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Ya baik, diberikan kesempatan untuk diskusi atau tanya jawab khususnya untuk para mahasiswa yang mengikuti acara pada hari ini. Dipersilakan mungkin raise hand atau mau langsung kita buka mic-nya untuk mengajukan pertanyaan apabila memang ada hal yang kurang dipahami begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, untuk materi hari ini sudah kami share di kolom chat, silakan dicek ya. Sudah kami share di kolom chat. Nanti yang baru menyimak nanti bisa dilihat di YouTube channel Universitas IFET, nanti akan diunggah oleh tim IT. Nanti bisa menyimak ya bagi yang terlambat hadir ya. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau sudah jadi bisa tidak dikirim ke alamat yang bersangkutan karena di luar Semarang. Prinsipnya ketika pengiriman nanti mungkin akan kena biaya kirim ya tentunya ya. Nanti tinggal request saja ke kami, ke tim IT. Kalau misalkan mau dikirim nanti akan biaya kirim akan dibebankan ke mahasiswa tentunya kalau mau dikirim ya gitu ya. Nah, untuk yang kolektif mungkin nanti bisa diambil oleh Komting atau mitra bagi mahasiswa yang di bawah mitra. Nah, nanti untuk yang minta dikirim secara personal atau misalkan pas ke kampus silakan diambil juga nggak ada masalah ya. Tapi kalau mau dikirim, yang jelas kami akan kirimkan, tentunya akan ada biaya pengiriman yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Nanti bisa berkoordinasi dengan UPTTIK bila menginginkan KTM-nya dikirim nanti setelah jadi ya. Pak, tambahan atau usul Ya. untuk KTM itu sendiri mungkin nanti dari BNI juga bisa menjelaskan itu setelah jadi rekeningnya itu maksud saya fisik KTM-nya itu akan didistribusikan ke kampus kita atau mahasiswa melakukan pengambilan
secara mandiri ke kantor cabang UNES seperti itu. Maksud saya untuk KTM itu bisa dipakai transaksi itu kan seperti yang sudah atau seperti yang saya tahu itu kan harus diaktifasi dulu Pak. Itu kira-kira kalau dari BNI apakah juga sama? Kurang lebih begitu. Ya, nanti itu terkait dengan karena gini, nanti ketika jadi itu nanti teknis ya, teknis apakah nanti diambil di KCP UNES atau di kampus, nanti kita diskusikan lebih lanjut karena itu teknis setelah jadi. Karena barangnya juga belum jadi, kita juga nggak bisa ini ya. Kalau memang pas jadi, pas ada event di kampus, mahasiswa datang ya berarti kan bisa diambil di kampus gitu ya. Tapi kalau memang nanti distribusinya nanti itu nanti teknis kalau KTM sudah jadi ya. Yang jelas yang paling utamanya adalah proses pembuatannya dulu. Nanti begitu sudah jadi, nah nanti supaya ini ya, supaya kita tidak mondar-mandir ya. Jadi mungkin nanti kita akan buka periode, nanti kita tentukan batas periode pertama nanti sampai kapan. Jadi mahasiswa dikasih waktu sampai mungkin sampai dengan akhir Maret mungkin ya. Untuk periode pertama mungkin sampai akhir Maret, kami tunggu pendaftarannya sampai akhir Maret. Nanti silahkan mendaftar ya mulai hari ini sampai nanti akhir Maret kami tunggu untuk gelombang pertama ya. Nanti berikutnya kami mungkin akan buka di gelombang berikutnya nanti mungkin di semester depan ya di mahasiswa baru untuk mahasiswa baru di bulan Oktober ya nanti ya. Nanti yang untuk yang periode ini kita coba batasi sampai akhir Maret supaya nanti tidak terlalu lama. Ya, pada prinsipnya tadi ada pertanyaan juga yang kolektif. Kolektif itu pada dasarnya untuk pembukaannya kan sendiri-sendiri ya. Jadi tidak ada istilah kolektif. Kolektif itu nanti mungkin pengambilannya itu kolektif. Tapi kalau pendaftarannya dengan aplikasi itu sudah masing-masing ya, pribadi. Nah, nanti misalkan kolektif nanti tinggal koordinasi saja nanti dengan Komting atau mitranya. Saya sudah bikin nanti untuk pengambilan nanti kolektif nanti kan ada daftar NPM-nya nanti tinggal kita pilih saja ya NPM-nya nanti kita urutkan nanti NPM mana yang akan diambil itu seperti itu teknis pengambilannya nanti kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk pendaftarannya tidak ada kolektif ya, tidak ada pendaftaran kolektif karena formulirnya harus diisi sendiri-sendiri ya. Kalau dibantuin nggak apa-apa ya, dibantuin mungkin karena kurang cakap menggunakan smartphone atau mohon maaf istilahnya gaptek ya, boleh minta bantuan anaknya, adiknya, saudaranya itu bisa. Yang jelas untuk pendaftarannya dilakukan sendiri-sendiri, tidak usah saling menunggu ya. Nunggu ini, nunggu itu, nunggu temennya nanti jadi kelewatan batas akhirnya ditutup, Anda enggak punya KTM gitu ya. Makanya untuk proses pendaftaran karena itu juga My Event juga bisa dibuka sendiri-sendiri, tidak kolektif ya. Jadi pendaftarannya tidak kolektif, bisa langsung sendiri-sendiri mulai hari ini sampai akhir Maret ya. Kami harapkan akhir Maret sudah ada data terkumpul ya. Nanti ini yang akan kami proses pertama gitu ya. Nah, nanti makin lama Anda akan makin lama pula nanti mendapatkan KTM. Ini pertanyaannya untuk saldo setoran awal apa bisa di BNI terdekat. Nah ini yang bisa menjawab nanti Mbak Neni, mohon bisa dibantu untuk setoran awalnya apakah bisa disetorkan di BNI terdekat. Karena pembukaannya kan online ya, otomatis nanti setoran awalnya bisa enggak di BNI terdekat gitu ya. Mohon bisa dibantu dijawab Mbak Neni. Ya, baik Pak Dega. Kalau untuk setoran bebas Pak Dega ya. Jadi bisa ditransfer atau tunai store ke BNI, nggak harus ke BNI UNES, bisa di BNI mana aja seperti itu. Artinya nanti sudah termasuk biaya kartunya ya, nanti sekalian nominalnya ya. Ya, jadi mungkin bisa dilebihkan kan ini kan bentuknya tabungan ya Pak Dika ya. Oh iya, jadi boleh lebih ya, boleh lebih. Jadi boleh setoran awalnya boleh lebih karena kalau lebih pun ya tetap di rekeningnya masing-masing nggak hilang. Nanti mungkin hanya kepotong biaya meternya sama biaya kartu ya. Rekening, ya pembuatan kartu awal sama mesin. Ya. Iya. Terus, itu
pada saat teman-teman semua juga sudah mempunyai rekening dan sudah aktif untuk mobile banking, bisa dilakukan transaksi. Jadi bisa buat tabungan masing-masing sendiri, bisa melakukan transaksi sendiri. Jadi nggak perlu Berarti untuk rekeningnya bisa langsung dipakai meskipun bisa langsung KTM-nya belum dipakai. jadi ya. Ya. Ya, jadi ketika sudah berhasil, sudah setoran awal, kemudian rekening bisa langsung dipakai bertransaksi ya. Tidak harus menunggu kartu mahasiswanya jadi. Yang jelas harus disisakan saldonya untuk biaya pembuatan kartu dan apa tadi? Materainya. Materai ya, materai 10.000, kemudian biaya kartunya berapa tadi Mbak? 15.000. 15.000, berarti harus saldonya disisakan 35.000 atau yang paling aman disisakan 50.000 lah setelah setoran awal ya. Setelah setoran awal artinya mungkin nanti amannya minimal mungkin setorannya untuk Taplus Muda berapa tadi Mbak? 75.000 ya berarti ya. Ya kalau mau amannya sih 100.000 Pak Dika. 100.000 ya, paling aman 100.000 setoran awalnya, nanti setelah berhasil membuka rekening nanti bisa disetori di BNI terdekat atau ditransfer dari rekening lain ya. Itu 100.000 ke rekening BNI yang sudah baru ya, yang sudah buat. Tapi tapi nanti gini, jadi tetap ada saldo 100.000, nanti akan dipotong biaya pembuatan kartu dan materai. Nah, selebihnya nanti saldo ya. Plus nanti mungkin kalau memang bulan depannya ada biaya admin, ya nanti tentunya biaya admin ya. Tapi kalau ya seperti halnya di rekening lainnya ya, pasti ada biaya bulanan admin ya mungkin ya Mbak. Ya. Terus menambahkan juga Pak Dega, jadi kalau untuk rekening pembuka rekening secara digital ini hanya digunakan bagi teman-teman yang belum memiliki rekening BNI. Jadi yang belum pernah punya menggunakan pembukaan rekening secara digital. Tadi kalau seandainya tadi banyak juga ya teman-teman yang udah punya rekening BNI, silakan aja kalau dari Universitas sendiri memperbolehkan dari rekening lama tersebut nanti akan dijadikan sebagai KTM, nanti berkoordinasi dengan pihak kampus, atau kalau mereka atau teman-teman ingin membuka rekening baru lagi, nanti bisa membuka melalui mobile bankingnya juga bisa. Jadi teman-teman di sini kan sudah punya rekening BNI, sudah punya mobile banking, nanti bisa membuka sendiri rekening yang Taplus Muda di mobile bankingnya. Seperti itu. Kalau yang digital memang hanya untuk rekening yang teman-teman belum pernah punya rekening BNI. Itu Pak Dika mungkin tambahan dari saya. Oh ya ya. Oke, jadi kalau sudah punya rekening BNI, nah nanti pakai yang dari apa Mbak? Mobile banking. Jadi kalau mobile bankingnya sudah aktif, nanti bisa buka rekening di mobile banking seperti itu, atau mau buka rekening lagi di BNI terdekat juga. Iya. Nah, jadi yang akan itu, dijadikan sebagai ya, jadi nanti tahapannya tetap pada saat mengisi Google Form nanti Anda akan diminta memasukkan nomor rekening, baik itu rekening lama atau rekening yang baru dibuat gitu ya. Jadi itu untuk identifikasi kami bahwa Anda misalkan rekening lama, berarti kita minta untuk konversi ke rekening kerjasama, nantinya kayak gitu ya. Selanjutnya ini ya, ada yang bertanya, maaf sudah coba mendaftar tapi di bagian setelah data diri muncul peringatan identitas Anda telah terdaftar sebagai nasabah BNI. Nah ini padahal seingat saya belum pernah punya rekening BNI, mohon bantuannya ya. Coba dicek saudaranya pernah pinjam KTP-nya untuk bikin rekening enggak gitu ya. Nah kalau memang ini ya berarti tadi bikinnya pakai mobile banking, pakai aplikasi mobile banking kalau memang sudah terdaftar di BNI nomor KTP-nya. Kalau yang seperti ini Bapak dia merasa nggak punya rekening BNI, mungkin dulu pernah dibukakan rekening ya, itu berarti kan mobil ini juga mereka belum punya ini. Nah itu memang harus datang ke outlet terdekat Pak. Oh iya, berarti harus datang ke BNI UNES terdekat. boleh kalau ada di Kota Semarang, tapi kalau di luar Kota Semarang datang ke outlet terdekat ya, di juga BNI bisa. Kalau di terdekat. Semarang datang ke BNI UNES aja. Ya, kalau yang bermasalah nanti silakan datang ke BNI terdekat. Tapi kalau yang lancar-lancar saja, ya tadi langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang sudah kami presentasikan. Untuk file presentasi sudah kami share di kolom chat, silakan dicek dan di-download dan dibaca. Terus silakan nanti mendaftar kalau memang sudah oke, silakan mendaftar. Kami beri waktu sampai akhir Maret atau
akhir bulan ini ya. Untuk periode pertama kami tunggu sampai 31 Maret, nanti 1 April kami setor data ke BNI. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk kontak person KTM nanti bisa menghubungi Mas Ferry ya. Nanti bisa diinfokan Mas Ferry, nanti kontak personnya tim IT bisa di-share. Nanti tanyanya ke nomor mana ya? Ya Pak Dika, nanti saya share untuk kontak person. Untuk tim Nanti IT. kalau pertanyaan, ya. Semua kontak person aja, nanti nggak apa-apa Mas Wahid sama Mas Ferry, boleh Mas Lingga juga bisa. Ya. Nah, ada lagi yang mau tanya. Nah, kalau membuatnya lewat cabang BNI terdekat bisa. Nah, kalau ini kasusnya nanti kita konversi ya, kalau membuat di cabang terdekat ya. Tapi kalau pakai aplikasi kan enaknya nggak perlu datang ke cabang, jadi langsung pakai aplikasi, nanti kode referralnya Unisfed, langsung datanya nanti bisa terekam di BNI. Ya silakan mana yang menurut Anda lebih mudah ya. Prinsipnya itu nanti kalau memang mau buat di cabang itu Anda lebih nyaman datang ke BNI ya silakan. Tapi kalau mau praktis ya pakai aplikasi, itu praktis nggak kemana-mana. Nah yang jelas nanti di Google Form-nya tetap harus mengisi untuk identifikasi kami bahwa Anda sudah mempunyai rekening atau sudah membuat rekening. Kemudian NPM-nya berapa, namanya siapa, prodinya apa. Itu nanti data kami yang kami gunakan atau yang kami kirim ke BNI untuk pembuatan kartu. Jadi itu harus diisi dua-duanya ya. Setelah Anda membuat rekening atau sudah punya, berikutnya ngisi Google Form-nya yang di kami ya, yang di Universitas IFED, Google Form yang tadi kami presentasikan. Link Google Form-nya nanti mungkin bisa di-share di chat ya, nanti untuk Google Form-nya. Nah, tapi tahapannya harus membuat rekening dulu atau sudah punya rekening BNI dulu baru mengisi Google Form ya. Jangan sampai terbalik. Nah, baru nanti upload foto. Nah, jadi Anda juga harus foto dulu ya. Background-nya polos, pakai jas alma mater. Kalau tidak ada ya boleh tidak pakai jas, tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau pakai jas alma mater ya. Kalau tidak ada ya pinjam temannya yang sudah ambil jas alma mater ke kampus gitu ya. Nah, itu ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak Diga, Oke. mungkin Ya, mau silakan Mbak. bertanya. Halo Mbak Neni. Sendiri untuk perkuliahannya, apakah yang datang ke sudah? Maaf, terputus Mbak Neni. Sinyalnya putus-putus. Apakah untuk teman-teman Uniswed ini Sinyalnya terputus Mbak Neni. Freeze. Bisa diulangi kembali? Ya, halo, dengar Pak Ferry atau Pak Dega? Oh iya, ya, ya sudah. Saya mau tanya nih Pak Dega ya, terkait untuk teman-teman Uniswed sendiri di sini, apakah dalam pembelajaran atau perkuliahannya tersebut masih full daring atau datang ke kampus? Nah ini sebenarnya ya dalam pembukaan rekening secara digital ada yang miss atau tadi yang sudah memiliki rekening BNI ingin membuka rekening lagi. Kalau memang teman-teman ada kesempatan untuk datang ke kampus, mungkin bisa dikomunikasikan dengan kami, Pak Dika. Jadi nanti kami bisa bukakan atau kami datang ke kampus untuk pembukaan secara manual seperti itu. Itu lebih enak sih daripada teman-teman harus datang ke BNI membuka rekening gitu kan, terpisah-pisah ya. Jadi kalau memang nanti ada yang kesulitan secara digital atau mungkin sudah memiliki rekening BNI tapi ingin nanti bisa dikomunikasikan aja kepada kami, nanti kami yang datang ke kampus, mungkin pembukaan secara kolektif untuk yang sulit-sulit ya, seperti itu. Tapi kalau sudah bisa dengan digital sih lebih baik dengan digital, karena bisa lebih cepat untuk pembukaannya. Seperti itu sih Pak Dika, biar nggak tersebar ke BNI mana-mana, seperti itu. Ya, baik. Baik Mbak Neni, terima kasih. Ya, jadi untuk mahasiswa yang datang ke kampus, nanti kami
mungkin bisa koordinasi dengan UPTTIK, Mas Ferry. Nanti biar disampaikan ke BNI supaya sekaligus bikin, kalau yang manual ya, yang mau offline, pas datang ke kampus sekaligus bikin rekening BNI. Nanti dari pihak BNI akan diinfo oleh Mas Ferry untuk datang gitu ya. Jadi silakan untuk teman-teman yang dari Pokjar khususnya ya, yang dari luar Semarang, kalau pas ada kuliah di kampus kapan nanti sekalian untuk bikin KTM. Silakan menghubungi Mas Ferry dan tim untuk difasilitasi, nanti biar diundang dari BNI untuk datang ke kampus untuk pembuatan rekeningnya. Minimal Min 2 begitu Pak ya, sebelum Ya, datang. infonya jangan mendadak ya, kalau bisa ya Min 2, misalkan hari Senin mau ke kampus, berarti ya hari Jumat lah paling enggak ngabari ke Mas Ferry dan tim gitu ya, ke UPTTIK, nanti kontaknya akan di-share gitu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Ya, jadi nanti bisa dilayani secara offline ketika datang ke kampus tadi ya. Sudah. Nah, ini ada yang bertanya, jika sudah memiliki KTM BNI tapi beda universitas ya. Kalau beda universitas ya jelas tidak bisa dipakai lah. Kan Anda kuliahnya di Universitas IFET. Nggak mungkin pakai KTM kampus lain gitu ya. Nah, kalau Anda kuliah paralel ya itu resikonya Anda harus bikin 2 kan gitu ya. Misalkan Anda kuliah di kampus lain juga kuliah di Universitas IFET, ya berarti harus bikin 2 karena kan ini konteksnya adalah Anda mahasiswa Universitas IFET. Otomatis ya Anda harus punya KTM Universitas IFET, bukan KTM kampus lain begitu ya, Mas Abdul Majid ya. Jadi itu ya, mohon untuk bisa dipahami ya. Jadi kalau ya butuhnya kan KTM Universitas IFET, bukan kampus lain gitu ya. Jadi Anda tetap harus membuat kartu mahasiswa Universitas IFET. Itu ya. Kalau memang Anda mahasiswa Universitas IFET loh ya, kalau memang ternyata Anda hanya ikut tapi bukan mahasiswa Universitas IFET ya nggak perlu bikin. Kalau Anda bukan mahasiswa Universitas IFET, ngapain bikin kartu mahasiswa Universitas IFET gitu ya. Jangan-jangan Mas Abdul ini ya peserta nyasar ya, bukan mahasiswa barangkali. Ya mahasiswa ya itu ya. Jadi kalau mahasiswa Universitas IFET ya kartu mahasiswanya harus kartu mahasiswa Universitas IFET gitu ya Mas. Mohon maaf gitu ya. Oke, yang usia di atas 35 tahun ke atas ya. 35 tahun ke atas pakai taplus ya. Pilihannya adalah taplus ya. Karena sudah tidak muda lagi, sudah dewasa ya. Dewasa akhir ya. Dewasa awal, maaf. 35 tahun itu sudah usia dewasa awal. Ya, nanti dewasa akhir itu sudah di atas 50 tahun itu sudah lansia. Lansia juga nanti karena mungkin ada mahasiswa yang sudah usianya masuk ke di atas 50 tahun ya tetap bikinnya taplus ya. Karena beberapa mahasiswa memang ada yang usianya di atas 50 tahun gitu ya. Beberapa ya memang ada ya, memang harus bikinnya taplus kalau di atas 35. Jadi 35, 36 dan seterusnya sampai 60 tahun kalau ini ya pakai yang taplus ya. Karena di BNI tidak ada tabungan lansia taplus ya, taplus lansia. Tapi ikutnya taplus ya. Nah, itu ada lagi yang mau bertanya silakan sebelum diakhiri. Betulnya Untuk masih ada, foto Pak. rekening bebas ya. Foto rekeningnya bebas ya. Pada saat pembukaan rekening bebas ya. Untuk fotonya yang jelas backgroundnya polos ya. Itu yang menjadi perhatian. Kalau untuk yang diupload di Google Form itu pakai jas alma mater. Kalau yang buka rekening karena selfie ya silakan mau pakai jas alma mater atau tidak apa-apa. Kalau untuk yang buka rekening ya. Tapi kalau untuk yang Google Form untuk pembuatan KTM-nya itu disarankan pakai jaket atau jas alma mater. Disarankan. Tapi kalau belum punya ya silakan. Yang penting pakai kemeja putih atau kemeja polos. Ada yang tanya mungkin bisa buatkan daftar hadir gelombang datang kampus. Maksudnya gimana ya? Maksudnya yang datang ke kampus gitu ya. Ya silakan koordinasi dengan komting masing-masing kalau mau buat rekening di kampus. Nanti kami akan datangkan BNI ke kampus.
silakan buat di kampus gitu ya. Kalau pas kuliah ke kampus biar nggak bolak-balik transportnya kan lumayan ya. Bisa buat setoran awal gitu. Kemudian ada linknya belum ada, nanti Mas Ferry bisa link untuk Google Form dan link ini ya. Sudah saya share Pak untuk link Google Form dan link untuk MyFed ya. Ya memang yang dari BNI link pembukaan rekening online-nya broken, nggak bisa dibuka. Langsung saja Pak diarahkan untuk mahasiswanya download aplikasi BNI Mobile. Jadi Ya, nanti silakan pembukaan download rekening aplikasi melalui BNI Mobile. BNI Mobile. Jadi download aplikasi BNI Mobile. Kalau di iOS juga ada, di Android juga ada. Ya. Oke, ini untuk semua prodi, semua angkatan yang belum punya KTM ya. Mohon diperhatikan, pembuatan KTM periode ini adalah untuk seluruh angkatan yang belum punya KTM. Khususnya mahasiswa baru yang pasti belum punya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Semisal dulu sudah pernah punya rekening BNI tapi sudah lama sekali, beberapa tahun yang lalu tidak aktif. Ya berarti kan tidak aktif, rekeningnya kan harus aktif. Berarti buat baru atau aktifkan lagi rekeningnya. Proses mengaktifkan rekening yang sudah dorman atau non-aktif itu hampir sama seperti bikin baru. Tetap harus disetori setoran awal. Jadi sama saja, mending bikin baru saja, lebih gampang, lebih praktis ya. Kalau mengaktifkan rekening lama mungkin harus ke ini ya Mbak Neni ya, ke teller ya, ke teller untuk aktif, ke CS ya, ke CS untuk mengaktifkan rekening yang dorman. Nampaknya seperti itu ya. Oke, ada lagi enggak? Kalau sudah tidak ada mungkin bisa diakhiri. Nah, ini silakan, itu sudah di-share linknya untuk pembuatan formulir KTM dan formulir rekeningnya. Jadi yang buat sendiri-sendiri ya, nggak usah saling nunggu. Yang penting kalau membuat rekening online, kode referralnya adalah Unisvet, UNISVET. Jadi Unisvet pakai V ya, Unisvet kode referralnya kalau membuat rekening online. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin. Nah, kalau pembuatan rekening sendiri-sendiri ya, kalau dikoordinasi ya berarti bikin di kampus saja, datang nanti kan tanda tangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk pembuatan rekening itu tidak bisa kolektif, karena formulirnya online yang isinya sendiri-sendiri, yang tahu nomor KTP tanggal lahirnya kan yang bersangkutan, nggak bisa kolektif. Ya, kalau dibantuin Komting boleh, ya, tapi tetap daftar sendiri. Dibantuin boleh, tapi nggak bisa kolektif pendaftarannya. Karena nanti ada foto, ada KTP-nya juga gitu ya. Nah, kalau kolektif mana bisa gitu ya. Nanti kan kesulitan, nanti tanda tangannya jadi dipalsu dong kan gitu. Karena ada tanda tangan di situ. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti ini saya coba share lagi presentasi yang tadi buat yang baru bergabung. Ya buatnya online ya, jadi dari tempat masing-masing nggak apa-apa. Buat rekeningnya kan online. Ya bukan, kalau mau offline datang ke kampus ya, biar rapi datanya, biar terkoordinir dengan baik. Kalau yang mau bikin rekening offline yang manual, silakan datang ke kampus. Nanti rombongan gitu ya. Kalau pas kuliah di kampus sekalian bikin KTM. Tapi kalau mau praktis ya pakai rekening online. Anda bikin hari ini pun bisa. Nah, panduannya sudah saya share 2 kali tadi. Ini barusan juga kami sudah upload. Saya di kolom chat, silakan dicek di chat. Nanti silakan di-download. Oke, bila sudah tidak ada yang ditanyakan atau yang disampaikan lagi, Mbak Neni sudah ada lagi yang mau disampaikan, Mbak? Mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan kali ini kalau sudah. Silakan Mbak Neni kalau masih ada yang mau disampaikan. Sudah cukup Pak Diga.
Ya, Terima kasih. mudah-mudahan sukses untuk pembuatan. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Oke, kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Neni dan pimpinan BNI atas kerjasamanya, dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini. Terima kasih kepada pimpinan, Mas Ferry dan seluruh tim. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan. Oke, kami kembalikan lagi ke Mas Ferry untuk menutup acara. Baik, terima kasih Pak Giga dan semua panelis dan semua mahasiswa. Tentunya telah kita lewati semua serangkaian acara sosialisasi pembuatan KTM pada hari ini. Mari kita bersama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya sudah banyak sekali informasi di chat dan kontak person yang sudah di-share serta link untuk membantu para mahasiswa melakukan proses pembuatan KTM. Kita cukupkan nggih untuk sebelum acara ini ditutup, mungkin ada dokumentasi dulu ya Pak nggih untuk mahasiswa dan dibantu Mas Wahid untuk di capture Mas untuk laporan, kurang lebih begitu. Para mahasiswa mohon diaktifkan dulu untuk kameranya sebentar untuk sesi foto. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktu. Nanti berikutnya kita ini host-nya nanti kita garap lagi. Siap, Mas Giga. Mas Wahid, sudah difoto, dikasih aba-aba atau bagaimana? Sudah didokumentasikan? Oke, baik. Demikian serangkaian acara kita sudahi pada siang hari ini. Kita mewakili lembaga, saya mewakili lembaga Universitas Hifat mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko, Bu Ya, Neni. izin live. Atur nuwun Pak Eko, Bu Neni. Terima kasih banyak sudah rawuh. Ya, semoga lancar ya. Amin. Terima kasih kepada semua mahasiswa.